wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Widyaningsih Ruslan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman-ancaman terhadap sistem informasi akuntansi dan pengertian pengendalian internal. Dalam pengendalian dan sistem informasi akuntansi, terdapat timbulnya ancaman-ancaman atas sistem informasi akuntansi. Di sini terdapat 4 ancaman. Ancaman yang pertama, kehancuran karena bencana alam dan politik. Contohnya, adanya kebakaran, banjir, gempa bumi, badai angin, dan peperangan. Ancaman yang kedua, kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Contohnya, kegagalan hardware, sistem informasi, dan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman ketiga, tindakan yang disengaja. Contoh, kesalahan manusia, penghapusan karena ketidaktahuan, dan salah letak. Ancaman keempat, tindakan yang disengaja. Contoh, sabotase, penipuan, dan pencurian. Adapun timbul pertanyaan, mengapa ancaman terhadap sistem informasi akuntansi itu meningkat? Karena hampir setiap tahun, lebih dari 60% organisasi mengalami kegagalan utama dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer mereka. Alasan untuk kegagalan tersebut yaitu, alasan pertama, informasi tersedia untuk sejumlah pekerja yang tidak pernah ada. Sebagai contoh, Chevron memiliki 35.000 PC. Alasan kedua yaitu, informasi pada jaringan komputer didistribusi sulit dikendalikan. Informasi di Chevron didistribusikan di antara banyaknya sistem dan ribuan pegawai di seluruh dunia. Setiap sistem dan pegawai mencerminkan sebuah titik kerentanan pengendalian yang potensial. Alasan ketiga, pelanggan serta pemasok memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Sebagai contoh, Walmart mengizinkan vendor untuk mengakses database-nya. Bayangkan, misalnya, masalah kerahasiaan yang dapat terjadi jika vendor membentuk persekutuan dengan pesaing Walmart. Jika organisasi belum melindungi data dengan baik, alasan yang pertama yaitu karena beberapa perusahaan memandang kehilangan atas informasi penting sebagai bentuk ancaman yang tidak mungkin terjadi. Yang kedua, implikasi pengendalian atas pemindahan dari sistem komputer tersentralisasi ke sistem berbasis internet untuk sepenuhnya dipahami. Alasan ketiga, banyak perusahaan tidak menyadari bahwa informasi adalah sebuah sumber daya strategis dan melindungi informasi harus menjadi sebuah ketentuan strategis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kehilangan jutaan dolar karena ia tidak melindungi transmisi data. Seorang pesaing menyadap ke dalam sambungan telepon perusahaan dan mendapatkan faks desain produk baru. Keempat, produktivitas dan penekanan biaya memotivasi manajemen untuk mengabaikan ukuran-ukuran pengendalian yang memakan waktu. Nah, itulah beberapa alasan organisasi belum melindungi data dengan baik. Segala potensi kejadian yang merugikan disebut sebagai ancaman atau sebuah kejadian. Kerugian yang potensial dari sebuah ancaman disebut paparan atas dampak, kemungkinan bahwa paparan atau dampak akan terjadi disebut sebagai kemungkinan ataupun ancaman.
Ikhtisar konsep pengendalian, itu mulai dari pengertian pengendalian terlebih dahulu. Nah, pengendalian internet adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah tercapai. Tujuan yang pertama, mengamankan aset. Kedua, mengelola catatan dengan detail. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Dan terakhir, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai atau jaminan yang menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, persampingan manajemen, serta kolusi. Kolusi di sini maksudnya, kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dan dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu. Dengan kata lain yaitu sogokan. Nah, pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting. Fungsi yang pertama yaitu pengendalian preventif, yang kedua pengendalian detektif, yang ketiga pengendalian korektif. Pengendalian preventif yaitu mencegah masalah sebelum timbul. Contoh, merekrut personel berkualifikasi, memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atau aset dan informasi. Pengendalian detektif menemukan masalah yang tidak terelakkan. Contoh, menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan. Pengendalian korektif yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Contoh, menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entry data, dan pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori. Kategori pertama pengendalian umum dan kedua pengendalian aplikasi. Pengendalian umum yaitu memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Contoh, adanya keamanan, infrastruktur TI, dan pengendalian pembelian perangkat lunak, pengembangan, dan pemeliharaan. Kedua, pengendalian aplikasi, yaitu mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian ini fokus terhadap ketetapan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi data yang didapat, dimasukkan, diproses, disimpan, ditransmisikan ke sistem lain, dan dilaporkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga sebuah aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnawati.
Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas mengenai kerangka pengendalian, di mana ada bagian-bagian dari kerangka pengendalian, serta menjelaskan mengenai pengertian dari pengendalian itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pengendalian, kita perlu mengetahui apa sih arti dari pengendalian. Pengendalian itu merupakan tindakan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan yang dilakukan. Kerangka pengendalian terdiri atas 3 macam. Pertama COSO, kedua COBIT, yang ketiga ERM. COSO merupakan model pengendalian yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. COBIT itu Control Objective for Information dan Relasi Teknologi, yang artinya alat pendukung yang digunakan manajer untuk menjembatani kesenjangan antara persyaratan kontrol, masalah teknis, dan risiko bisnis. ERM. Apa sih ERM? ERM itu merupakan proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direktur Manajemen dan personel dalam perusahaan yang berada dalam tataran strategis dan menyeluruh yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi hal yang mempengaruhi perusahaan dan memberikan jaminan wajar terhadap pencapaian perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai lingkungan internal. Sebuah lingkungan internal memiliki faktor sebagai berikut. 1. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Secara keseluruhan, sebuah organisasi memiliki sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama tentang risiko yang memengaruhi kebijakan, prosedur komunikasi lisan dan tulisan, serta keputusan. Perusahaan juga memiliki selera risiko, yaitu jumlah risiko yang bersedia diterima oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk menghindari risiko yang tidak semestinya, selera risiko harus selaras dengan strategi perusahaan. Semakin bertanggung jawab filosofi dan gaya pengoperasian manajemen, semakin jelas mereka berkomunikasi, maka semakin besar kemungkinan para pegawai akan bertindak dengan tanggung jawab. 2. Komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Etika berbayar, standar-standar etis merupakan bisnis yang baik. Integritas dimulai dari puncak kepemimpinan dengan para pegawai perusahaan mengadopsi sikap manajemen puncak tentang risiko dan pengendalian. Perusahaan mendukung integritas dengan 1. Mengajarkan dan mensyaratkannya secara aktif. 2. Menghindari pengharapan atau insentif yang tidak realistis. 3. Memberikan penghargaan atas kejujuran serta memberikan label variabel pada perilaku jujur dan tidak jujur secara konsisten. 3. Pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan dan memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan dan penyeimbangan atas tindakan tersebut. SOX mensyaratkan perusahaan publik untuk memiliki sebuah komite audit dari dewan luar dan independen. Komite audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan baik auditor internal maupun eksternal yang melaporkan seluruh kebijakan dan praktik akuntansi penting kepada komite tersebut. Para dewan harus menyetujui strategi perusahaan dan meninjau kebijakan-kebijakan keamanan. 4. Struktur organisasi. Sebuah struktur organisasi perusahaan memberikan sebuah kerangka untuk operasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek-aspek penting dari struktur organisasi adalah 1.
sentralisasi atau desentralisasi wewenang. 2. Hubungan pengarahan atau matris pelaporan. 3. Organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi atau jaringan pemasaran. 4. Bagaimana alokasi tanggung jawab memengaruhi ketentuan informasi. 5. Organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi sistem informasi. 6. Ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. 5. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen harus memastikan para pegawai mematuhi sasaran dan tujuan entitas. Menetapkan wewenang, tanggung jawab untuk sasaran dan tujuan baik untuk departemen maupun individu. Memilih individu bertanggung jawab untuk mencapai serta mendorong penggunaan inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dan dikomunikasikan menggunakan deskriptif pekerjaan formal, pelatihan pegawai, jadwal pengoperasian, anggaran, kode etik, serta kebijakan dan prosedur tertulis. 6. Standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Kebijakan sumber daya manusia dan praktik-praktik yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerja, dan kemajuan karir dapat menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi, dan layanan yang loyal. 7. Pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal meliputi persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek, Financial Accounting Standard Board atau FASB, PCAOB, dan SEC. Mereka juga menyertakan persyaratan yang dipaksakan oleh badan-badan regulasi seperti bank, utilitas, dan perusahaan asuransi. Saya Ikram, kali ini saya akan membahas mengenai penetapan tujuan, identifikasi kejadian, serta penilaian risiko dan respon risiko terhadap pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Penetapan tujuan adalah komponen RM atau kegiatan manajemen risiko perusahaan dalam menentukan hal-hal yang ingin dicapai oleh perusahaan atau sering disebut sebagai penetapan visi atau misi perusahaan. Manajemen menetapkan visi atau misi perusahaan sebagai landasan mereka melakukan aktivitas-aktivitas operasional di dalam perusahaan. Ada 4 tujuan yang harus diwujudkan dalam penetapan tujuan. Yang pertama, tujuan strategi atau strategi objektif. Di dalam tujuan ini merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, serta menciptakan nilai pemegang saham. Manajemen melakukan identifikasi cara alternatif dalam mencapai tujuan strategi sehingga dapat menilai risiko serta dampak dari setiap alternatif dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, tujuan operasi atau operation objektif. Tujuan ini berhubungan dengan efektivitas atau efisiensi operasi perusahaan. Menentukan cara melokasi sumber daya. Manajemen melakukan identifikasi sumber daya agar sumber daya di dalam perusahaan melakukan aktivitas betul-betul efektif dan efisien. Yang ketiga, tujuan pelaporan atau reporting objektif. Dalam tujuan ini membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan pelaporan perusahaan. Dalam tujuan ini juga membantu meningkatkan pembuatan keputusan dari beberapa laporan-laporan yang dilakukan. Kemudian membantu mengawasi aktivitas kinerja karyawan di dalam perusahaan. Yang keempat, tujuan kepatuhan atau compliance objektif. Tujuan ini membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum atau peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Selanjutnya, identifikasi kejadian. Perlu kita ketahui, identifikasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti,
mencatat data informasi dari kebutuhan yang kita inginkan. Sedangkan kejadian merupakan sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi, strategi, atau pencapaian tujuan. Dalam identifikasi ini, manajemen harus mencoba untuk mengantisipasi seluruh kejadian positif atau negatif yang terjadi dalam perusahaan. Menentukan mana yang lebih atau kurang mungkin untuk terjadi dan memahami hubungan timbal balik kejadian. Sebagai contoh, pertimbangan bahwa penggunaan teknologi dalam perusahaan harus diidentifikasi dengan baik. Beberapa kejadian yang dapat dialami perusahaan ketika identifikasi tidak berjalan dengan baik adalah memiliki teknologi yang tidak sesuai, akses yang tidak sah, kehilangan integritas data, transaksi yang tidak lengkap, kegagalan sistem, dan sistem yang tidak kompatibel. Selanjutnya mengenai penilaian risiko dan respon risiko. Dalam hal ini, manajemen harus mempertimbangkan risiko penipuan secara khusus. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan cara risiko harus dikelola. Manajemen juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat secara signifikan berdampak pada sistem pengendalian internal. Untuk menyelaraskan risiko yang diidentifikasi dengan toleransi perusahaan terhadap risiko, manajemen harus mengambil pandangan entitas yang sangat luas pada risiko. Mereka harus menilai kemungkinan dan dampak risiko seperti biaya dan manfaat dari respon-respon alternatif. Para akuntan dan perancang sistem pembantu manajemen merancang sistem pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko bawaan. Mereka juga mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan efektif. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Aryani. Di sini saya akan membahas mengenai aktivitas pengendalian. Pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Agar manajemen mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan, maka perlu memastikan bahwa yang pertama, pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Yang kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Dan yang terakhir, aktivitas pengendalian dijalankan sesuai dengan kejadian kebijakan perusahaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Aktivitas atau transaksi tertentu bisa jadi merupakan konsekuensi bahwa manajemen memberikan otorisasi khusus agar aktivitas atau transaksi tersebut terjadi. Yang kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, pemisahan tugas akuntansi. Pemisahan tugas akuntansi akan efektif tercapai ketika fungsi-fungsi itu dipisahkan. Fungsi yang pertama, otorisasi atau menyetujui transaksi dan keputusan. Nah, yang kedua, pencatatan. Misalnya mempersiapkan dokumen sumber, masukkan data ke dalam sistem komputer, memelihara jurnal, buku besar, file, atau database. Dan yang ketiga, penyimpanan.
seperti menangani kas, peralatan, persediaan, atau aktiva tetap. Yang kedua, pemisahan tugas sistem berfungsi untuk menyamarkan penipuan. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan. Yang kedua, dokumen-dokumen yang mengawali sebuah transaksi harus memiliki ruang untuk otorisasi. Yang keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang pertama, menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Yang kedua, memelihara catatan akurat dari seluruh aset. 3. Membatasi akses terhadap aset. Yang keempat, melindungi catatan dan dokumen. Yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerjanya. Pemeriksaan independen atas kinerja dilakukan oleh seseorang, tetapi bukan merupakan orang yang melakukan operasi aslinya, membantu memastikan bahwa transaksi diproses dengan tepat. Pemeriksaan independen atas kinerja meliputi yang pertama, tinjauan tingkat atas, kedua, tinjauan analitis, ketiga, rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen, yang keempat, perbandingan terhadap kualitas aktual dengan jumlah yang dicatat. Yang kelima, akuntansi double entry. Yang keenam, tinjauan independen.